Mulai sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang Bu. Sebelumnya perkenalkan ya, nama Ibu Muryati, mahasiswa pendidikan matematika dari UM Metro. Eh, akan sementara menggantikan Bu Umar untuk mengajar matematika kelas 7A. Selama 2 kali pertemuan minggu ini, pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya tolong Adli pimpin doa. Siap, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adli. Ibu periksa kehadirannya dahulu ya. Berdasarkan data yang Ibu dapat, sepertinya masih banyak yang belum masuk ke forum Google Meet ini ya. Iya, Bu. Dari jumlah siswa yang Ibu tahu itu ada 30 dan yang ini yang masuk baru 6 siswa. Ada yang tahu teman-temannya kemana? Nggak tahu, Bu. Kurang tahu ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya dikabarin ya teman-temannya. Baik, Untuk Bu. masuk kelas. Nah, baiklah. Ya, Bu. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Matematika, Bu. Ibu akan share materinya ya. Sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita akan belajar ini, kalian terlebih dahulu sebelumnya sudah belajar kan mengenai operasi hitung aljabar, baik di sekolah dasar atau pertemuan sebelumnya dengan Bu Mar. Nah, hari ini yang akan kita pelajari tentang persamaan linier satu variabel atau yang sering disebut dengan PLSV. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengidentifikasi bentuk PLSV dan yang kedua itu kita menentukan penyelesaian PLSV. Untuk yang pertama, kita akan mengidentifikasi bentuk persamaan linier satu variabel. Nah, suatu persamaan linier variabel itu harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu dia merupakan persamaan yang disimbolkan dengan tanda sama dengan. Nah, yang kedua, dia itu harus linier atau berpangkat 1 atau pangkat terbesarnya adalah 1. Dan yang terakhir itu dia harus hanya memiliki satu variabel. Apa sih itu variabel? Variabel itu tuh merupakan lambang atau simbol yang mengidentifikasi sesuatu anggota himpunan. Nah, variabel itu dapat berupa huruf abjad yang kecil ya, baik dari A sampai Z itu dapat digunakan sebagai variabel. Nah, berikut ini Ibu akan menampilkan beberapa masalah. Kalian mencoba menentukan ya mana yang merupakan PLSV dan mana yang bukan. Ada 3 masalah. Nah, kita akan selidiki bersama-sama. Untuk yang pertama, 2x plus 4 sama dengan 3. Apakah ini merupakan suatu persamaan linier satu variabel? Gimana? Halo? Iya, Bu. Nah, iya. Kenapa iya? Itu pangkatnya 1, Bu. Iya, betul. Pangkatnya 1. Lalu, yang lain ada lagi nggak? Kenapa dia disebut persamaan linier satu variabel? Ada sama dengannya itu ya, Bu. Oh iya, Pakai sama betul. dengan. Iya, betul sekali. Lalu,
Nah, yang terakhir itu dia hanya memiliki satu variabel. Iya, betul sekali, satu variabel. Jadi, terbukti ya bahwa persamaan yang pertama ini merupakan persamaan linier satu variabel. Lalu yang kedua, 2x plus 4 lebih dari 3. Apakah persamaan ini merupakan persamaan linier satu variabel? Nggak tahu, Bu. Kan nih, Bu. Bukan. Kenapa bukan? Kayaknya deh, Nah, kita coba buktikan ya. Yang pertama, syarat pertama, apakah dia merupakan suatu persamaan yang dilambangkan dengan sama dengan? Dia persamaan atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, iya betul. Jadi, kalau dia tidak memenuhi salah satu syarat suatu persamaan linear variabel, jadi dia gugur ya, dia bukan merupakan PLSV. Jadi yang kedua ini bukan merupakan PLSV. Nah, yang ketiga nih, 2x kuadrat plus 4 sama dengan 3. Dia merupakan persamaan linear satu variabel atau bukan? Sepertinya bukan, Bu. Bukan. Ya, kenapa bukan? Bentar, Bu. Pangkatnya, Bu. Pangkatnya, oh iya Berpangkat betul 2, Bu. sekali. Ya. Jadi kan salah satu syaratnya itu harus berpangkat 1 atau linier. Nah, di sini pangkatnya 2. Jadi dia gugur. Jadi dia bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Nah, dari mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan linier variabel, satu variabel nih, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Atau malu? Mau tanya? Enggak, Bu. Enggak. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Yang selanjutnya itu menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel? Nah, kita akan mencari penyelesaian persamaan linier satu variabel. Di sini kita langsung ke permasalahannya aja ya. Di sini Ibu akan memberikan satu permasalahan, yaitu X plus 2 sama dengan 7. Nah, kunci utamanya ini kita harus membuat, ini kan ada ruas kiri dan ruas kanan di antara sama dengan. Nah, kita harus membuat ruas yang ada variabelnya, di sini variabelnya X, itu tuh harus sendirian nih, nggak ada temennya, harus cuma X aja. Gimana caranya? Kan X ini ditemenin sama plus 2 ya. Jadi untuk menghilangkan plus 2-nya ini harus diapakan? Harus diapakan? Nggak tahu. Harus dikurang 2. Karena kan plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ya, betul sekali. Nah, kalau ruas kiri ini dikurang 2, maka ruas kanannya juga harus dikurang 2. Jadi, maka penyelesaiannya akan berbentuk seperti berikut. Nah, ini X plus 2 dikurang 2 sama dengan 7 dikurang 2. Jadi, baik ruas kanan atau ruas kiri ini harus dikurangkan 2. Maka hasilnya itu X sama dengan 5. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Gimana? Mudah kan cara menyelesaikannya? Iya, Bu. Nah, cara penyelesaian ini merupakan konsep dasar yang harus kalian kuasai untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Jadi, banyak-banyak latihan ya nanti di rumah biar kalian paham. Siap? Siap, Bu. Bagus. Selanjutnya, itu untuk bentuk permasalahan yang kedua. Nah, selain bentuk permasalahan yang pertama tadi, ada bentuk lainnya juga dalam persamaan linier satu variabel, yaitu soal permasalahan cerita atau soal cerita. Nah, gimana sih cara menyelesaikan soal ceritanya? Yang pertama, kita harus tahu poin-poin penting dari soal cerita ini. Nah,
Di sini soalnya yaitu Andi memakan 8 kue donat dan Nyoman memakan 11 kue donat dari kotak yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue donat di dalam kotak. Tulis persamaannya dan tentukan penyelesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue semula. Nah, dari sini kita kan dapat melihat bahwa banyaknya kue donat semula ini banyaknya kue donat semula yang akan dicari ini merupakan merupakan yang akan dikurangi dari jumlah kue donat yang dimakan oleh Andi ditambah dengan dikurang dengan jumlah kue donat yang dimakan oleh Nyoman sama dengan banyaknya kue donat yang tersisa. Bener nggak? Jumlah semula dari kue donat itu. Benar atau enggak? Iya, Bu. Jadi gini deh, kue donat yang di dalam kotak atau kue donat yang semula ini jika dikurang dengan kue donat yang dimakan Andi dan dikurang dengan kue donat yang dimakan oleh Nyoman ini akan sama dengan hasilnya itu sisa kue donat yang ada di dalam kotak. Jadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita misalkan B ini adalah banyaknya kue donat semula di dalam kotak. Nah, B ini merupakan variabel yang akan kita gunakan dalam persamaan. Nah, B ini boleh diganti semua huruf aja ya, dari A sampai Z. Yang penting hurufnya itu kecil. Nah, ini hanya melambangkan kue donat semula ya ini. Jadi, yang dilambangkan B ini hanya kue donat semula. Maka, dari kalimat yang telah diketahui itu terbentuklah suatu persamaan, yaitu B yang merupakan kue donat semula, yaitu B, dikurang jumlah kue donat yang dimakan Andi, yaitu 8 kue donat, 8, dikurang kue donat yang dimakan Nyoman, yaitu 11, sama dengan banyaknya kue donat yang tersisa, yaitu jumlahnya ada 20 berapa anak-anak? 23, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, dari kalimat yang diketahui ini terbentuk suatu persamaan B dikurang 8 dikurang 11 sama dengan 23. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan yang terbentuk ini, yaitu kita akan menyederhanakan bentuk persamaan yang pertama agar lebih mudah kita mengerjakannya. Nah, ini kan tinggal B min 8 min 11. Nah, min 8 min 11 itu dapat kita operasikan. Berapa? Min 11 dikurang 11 hasilnya min 19. Karena kan dia sama-sama negatif ya, jadi hasilnya tetap bertambah tapi dia negatif, sama dengan 23. Jadi hasil penyederhanaannya yaitu B min 19 sama dengan 23. Selanjutnya pengerjaannya sama seperti soal yang pertama, yaitu kita harus membuat variabelnya ini hanya sendirian, nggak ada temennya nih di ruas kiri. Gimana caranya? Kita hilangkan 19-nya. Nah, negatif 19 itu dapat hilang jika ditambah atau dikurang. Ditambah atau dikurang? Ditambah, Bu. Ditambah berapa? Ditambah biar hasilnya 0. Ditambah 19 ya. Ya. Ditambah 19, jadi hasilnya 0. Jadi B-nya ini biar sendirian nih di sebelah kiri. Biar yang sebelah kanan ini nggak nangis, jadi kita harus tambahin juga dengan 19. Maka hasilnya akan menjadi 23 ditambah 19, hasilnya 42. Jadi nilai B-nya itu adalah 42. Sehingga diketahui
hasil akhirnya yaitu banyaknya kue donat semula yang ada di dalam kotak adalah 42 kue donat. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan atau masih kurang paham? Udah, Bu. Udah paham semua? Sudah, Bu. Paham, Bu. Udah paham semua? Paham. Paham. Nah, kalau paham semua, Ibu ada oleh-oleh untuk kalian di rumah ya. Di WA grup itu Ibu udah mengirimkan lembar LKPD. Nah, di situ ada soal-soal latihan, kalian kerjakan di rumah. Itu ada 3 soal. Kalian kerjakan di rumah secara sendiri. Boleh buka buku paket yang dibagikan dari sekolah atau bertanya kepada ibu langsung kalau ada yang tidak dipahami. Tapi jangan contekan ya, harus dikerjakan sendiri. Paham? Karena waktu belajar kita udah hampir berakhir ya, jadi Ibu tanya sekali lagi nih, ada yang ingin ditanyakan lagi atau enggak? Enggak, Bu. Enggak, oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi di rumah boleh kalian baca-baca dulu ya sebelum kita belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas yang tadi, oleh-oleh yang kalian di rumah itu dikumpul paling lambat pada pertemuan selanjutnya sebelum jam pertama dimulai. Paham? Paham, Bu. Nah, kirimnya langsung ke Ibu ya, lewat WA. Nah, untuk teman-teman yang nggak masuk, dikasih tahu ya nanti untuk masalah pengumpulan tugasnya. Kalau untuk tugasnya udah Ibu kirim ke WA grup. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, kalian bisa tanya ke WA grup atau langsung chat pribadi ke Ibu. Paham? Nah, jangan lupa ya yang belum absen hari ini silakan absen. Selain dari yang hadir di Google Meet ini, Ibu udah absen, tapi kalian juga isi absen di WA grup kelas. Mungkin sekian ya pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tolong Adli pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini oleh Ibu Muryati, kita berdoa. Mulai. Selesai. Salah. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Ibu minta maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.